Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hanya 3 ayat saja dalam bacaan Injil hari ini, cukup pendek. Dan kita bisa melihat di sana satu ungkapan yang luar biasa yang mau diungkapkan kepada kita. Orang yang tahu mengenai harta terpendam dalam tanah yang milik orang, dia tidak asal comot saja. Dia mau menginginkan harta itu, tetapi dengan proses yang baik. Kalau orang tahu bahwa itu ada harta terpendam, sang pemilik tanah tidak tahu, itu kan biasanya orang kan langsung mencuri saja, ambil begitu saja. Tetapi dia mempunyai martabat yang baik. Dia mau menggunakan proses yang baik pula dan bermartabat. Lalu dia juga tahu bahwa ada mutiara yang indah. Dia menjual seluruhnya, dan ini proses yang baik pula. Pertama, prosesnya baik. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa dalam menemukan sesuatu yang indah, yang baik dan bermakna dan bermanfaat untuk hidup, dia mau mengorbankan apa yang dia punya. Jadi ada pengorbanan diri. Sungguh ini sesuatu yang indah. Dia tidak asal minta begitu saja, tetapi ada proses, ada sesuatu yang mau dikorbankan untuk supaya mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding dengan itu. Menurut sudut pandang dia, lebih dan menyelamatkan dan membuat makna. Nah, ini adalah bacaan Injil itu. Sekarang bagi diri kita, ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, seandainya kita itu tahu, seandainya saya mengatakan seandainya, kita tahu adanya keselamatan yang ada di depan kita, sudahkah kita membuat banyak pengorbanan dalam kehidupan kita supaya kita layak untuk mendapatkan keselamatan itu? Dan keselamatan itu sebenarnya adalah kita dapatkan untuk kehidupan kekal. Sedangkan kita masih hidup dalam dunia fana. Apakah cukup pengorbanan yang sudah kita lakukan dalam dunia fana ini layak untuk mendapatkan keselamatan itu? Kalaupun misalnya kita harus berkorban, apakah pengorbanan kita ini layak untuk menjadi ganti dari keselamatan itu? Ini pertanyaan tersendiri. Karena sebetulnya kalau ditanda harga keselamatan itu sangat mahal. Pertama, harga keselamatan itu kita tahu sudah diganti oleh Tuhan Yesus dengan kehidupannya di salib. Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan kehidupannya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus bukan hanya menebus dengan hidupnya, tetapi juga mendampingi kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus tidak hanya itu, tidak hanya nyawanya,
tidak hanya Roh Kudus, tetapi juga tubuhnya untuk menguatkan kita pada saat kita Ekaristi. Jadi seluruh apa yang ada dalam ilahi itu sudah dihadiahkan kepada kita. Nah, sebetulnya pemberian dari yang ilahi itu gratis untuk kita. Tetapi itu semua mengarah menuju kepada kehidupan kekal. Nah, sekarang masalahnya, apakah kita itu juga mau berkorban demi kehidupan kekal itu? Kita sudah mendapatkan bekal untuk itu semua. Kita dapatkan secara gratis. Tetapi kadangkala banyak orang yang manja. Sehingga ada pedoman muda. Istilahnya itu foya-foya. Tua, kaya, mati, masuk surga. Apakah bisa? Kita bisa melihat ini semangat yang ada. Nah, kalau demikian, kalau ditanya sekarang bagi diri kita, apa yang harus kita korbankan dalam hidup? Orang mau sehat saja, orang mau sehat, terlepas dari istilahnya kolesterol, asam urat, triglycerid, atau penyakit-penyakit yang lain, harus diet. Artinya melepaskan apa yang dia senangi supaya mendapatkan kesehatan. Demikian juga dengan kita ingin mendapatkan keselamatan kerajaan Allah, maka kita harus menghindarkan yang mungkin enak, tetapi tidak menyehatkan diri kita supaya kita mendapatkan keselamatan itu. Nah, pendek kata, kita harus berani untuk melepaskan sebetulnya. Melepaskan apa yang kita suka. Melepaskan apa yang menjadi keterikatan kita dengan hal itu. Orang diet itu kan sebetulnya melepaskan apa yang dia suka. Tetapi ibu bapak, orang seringkali sukses diet. Seringkali kalau orang diet itu kan pedomannya adalah menuliskan apa yang tidak boleh. Saya tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Tetapi sekarang diganti kertasnya. Kertasnya adalah yang boleh dimakan apa. Tulis semua. Nanti bandingkan yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan, pasti banyak yang boleh dimakan. Nah, yang dipegang adalah yang boleh dimakan. Maka diet akan bisa berjalan. Sehingga orang tidak akan memikirkan apa yang tidak boleh, tetapi memikirkan apa yang boleh. Positif pikirannya. Demikian juga dengan diri kita. Bukan kita memikirkan, oh jangan ini, jangan itu, jangan gini, jangan begitu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan dengan ketulusan kita supaya kita dapat memperoleh keselamatan itu, kita tulis semua. Dan fokus kita adalah apa yang bisa kita lakukan. Ibu bapak, saudara terkasih, dengan melakukan poin-poin yang bisa kita lakukan itu, kita akhirnya dapat menata hidup lebih bermartabat. Bisa menata hidup lebih mempunyai manfaat. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Akhirnya kita bisa mengatakan, aku layak untuk mendapatkan keselamatan kerajaan Allah. Secara simpel begini saja. Keselamatan itu hanya mau dianugerahkan kepada mereka yang layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kita dengan baptisan yang sudah kita punya, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau kita berhadapan di hadapan Tuhan, layakkah kita disebut sebagai anak-anak Allah? Kalau belum, maka apa yang membuat kita belum layak? Apakah kita ada proses menuju menjadi seorang anak-anak Allah yang layak
di hadapan Allah. Marilah kita membuat Allah bangga mempunyai kita. Selamat merenungkan.